Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, taklid buta, mengikuti ulama, kiai, ustadz, dan gus-gus tanpa daya kritis, tanpa daya koreksi, dan objektivitas, ternyata dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan pikiran menjadi jumut, beku, tidak bisa lagi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena orang-orang yang taklid buta yang mengakibatkan pikiran mereka jumut, beku. Kebenaran bagi mereka adalah apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, apa yang menjadi sikap ulama, kiainya, ustadznya, dan gus-gusnya saja. Di luar itu tidak benar, di luar itu tidak layak diikuti, di luar itu pendapat yang salah. Dan ini terlihat sobat-sobat dari komen-komen laskar aswaja di konten saya, khususnya di konten mengenai membahas tentang wali, tanda-tanda wali, siapakah yang layak ya disebut waliullah, atau siapakah yang sebenarnya wali setan tetapi dianggap waliullah. Dan sebagai contoh kasus di konten saya itu Gus Ja'far. Ini kan di kalangan aswaja dikatakan wali. Dengan penampilannya yang seperti orang gila. Rambut dicat, bahkan bercelana pendek di atas lutut. Dan kita tahu, lutut itu termasuk aurat. Bahkan tidak berbaju, menampakkan dada, perut, dan tentu saja pusatnya atau pusarnya. Dan sekali lagi, batas aurat laki-laki adalah pusar sampai lutut. Nah, mereka mengatakan saya merendahkan Gus Ja'far. Saya tertipu dengan pandangan mata johir saya. Kan aneh. Saya ini kan meluruskan yang salah, meluruskan yang bengkok. Bukan berdasarkan pemikiran pendapat saya. Akan tetapi berdasarkan sunnah Rasul, berdasarkan asar para sahabat. Karena kalau kita mau jujur,
Kalau wali-walian itu memang ada, seharusnya kan kepala seluruh wali di dunia ini ya Nabi Muhammad. Karena dia yang paling dekat dengan Allah, yang paling dikasihi Allah. Kemudian baru para sahabat dan seterusnya. Nah, Nabi saja tidak bertindak aneh, tidak berpenampilan seperti orang gila. Nabi menjaga auratnya, jangan sampai terlihat di umum, terlihat kepada orang-orang yang bukan muhrim beliau. Dijaga. Di mana saya merendahkan? Saya berbicara berdasarkan argumen, berdasarkan dalil. Inilah sobat-sobat, akibat dari taklid buta. Sehingga pikiran menjadi jumut, beku. Tidak bisa lagi melihat kebenaran di luar pendapat kiai mereka, ulama mereka, ustadz mereka, dan gus-gus mereka. Meskipun kita sudah bentangkan bukti-bukti, kita kemukakan argumentasi, bahkan dalil-dalil di Quran maupun sunnah Nabi. Kan jelas di Al-Quran itu, wali-wali Allah itu adalah yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, sobat-sobat, berhati-hatilah ya, kita yang taklid buta, ikut seseorang, ikut ulama, ikut kiai, ikut ustadz, ikut gus, tanpa daya kritis, daya koreksi, dengan berdasarkan Quran dan sunnah Nabi. Maka agar kita tidak jumut, agar pikiran kita berkembang, cakrawala kita luas, tidak jumut, maka tidak bisa tidak kita harus mengukur pendapat siapapun berdasarkan Quran, sunnah Nabi, dan tentu saja asar para sahabat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.